Oke, kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisafati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syaikhul Qadir Jailani wa khususan mu'allifatul kitab Laumul Fatihah. Alina wa dzurriyyatina khususan abaina wa umatina Laumul Fatihah. Sampai pada fasun arkanus sholah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanus sholah lho niku sampun. Wa takbiratul ihram wa qiraatul Fatihah bismillah ayatu minha wa ruku. Wa ruku ulan ruku wa tumaknina tulan tumaknina fihi ing dalem ruku. Wa rafu lan ngangkat utawa tangi dimanani boleh. Wa itidalu lan tidal. Wa tumakninatu lan tumaknina fihi ing dalem tidal. Intinya dalam setiap sholat niku mesti wonten apa? Tumakninah. Jika tidak ada tumakninah maka otomatis sholatnya tidak akan sah pun. Kita lanjut. Wa sujudu lan sujud wa tumakninatu lan tumaknina fihi ing dalem sujud. Wa julusun lan lungguh baina sajataini ing antarane sujud loro. Wa tumakninatu lan tumaknina fihi ing dalem sajadain. Wa julusul akhiri lan lungguh akhir. Wa tasahudu lan tasahud fihi ing dalem napa? Julus akhir. Wa sholatu lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi fihi ing dalem tasahud akhir. Terus napa lafatin iki? Wa taslimu lan salam al awala kang kawitan. Wa niatu lan niat kharaj kan metu minas sholati saking salat. Wa tartibu lan ngurut-ngurutaken al arkani ing rukun alama ing atase barang zakarna kang wis nutur sapa kita hu ing ma. Bun. Di sini kita bahas mulai awal di bab arkanus sholah. Berarti untuk sholat pertama diawali harus dengan niat. Tanpa adanya niat maka otomatis tidak akan sah. Lah, di mana letak niat itu? Bersamaan dengan takbiratul ihram. Untuk takbiratul ihram lafadznya patok bangkrong gak oleh diganti, apalagi diganti dengan Allahu Ahad, Allahu sampai akhir. Semisal kalian apal Asmaul Husna dan kuwabeno tidak akan sah, maka tetap harus Allahu Akbar. Kemudian yang paling penting di sini kita tekankan wa bismillahirrahmanirrahim ayatu minha. Berarti di sini bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu daripada ayat daripada Fatihah, bukan tambahan atau bukan apalagi seselan, bukan apa. Yang jelas itu adalah ayatnya daripada Al-Fatihah. Jika dari kalian tidak membaca Al-Fatihah maka otomatis dasarnya jelas. Kemudian di sini mungkin ada yang tanyakan sebelum kita melanjut. Monggo biarkan ada yang ditanyakan. Monggo, mungkin ada yang didiskusikan.
Untuk takbiratul ihram itu semua niat itu harus meletakkannya di awal daripada juk atau di awal melakukan. Berarti umpama jenengan takbir ya berarti pas di takbirin itu. Allah berarti bersama dengan niat. Niatnya harus dengan menggunakan bahasa Arab. Jika kalian mengganti dengan bahasa Arab maka hukumnya itu adalah sunnah. Bolehlah kalian semisal aku biyen diwurui bapakku, niat insun salat zuhur petang rakaat krono Allah Ta'ala semisal, maka itu boleh tapi di depannya sebelum kalian takbir untuk memantapkan daripada niat. Ada yang dibahas lagi mungkin? Ya apa? Ya apa? Untuk tarawih yang cepat sekali boleh aja, nggak ada larangan. Mau cepet kewilat banter sampai makmumi jungkel genuk, ya monggo. Asalkan satu catatannya semua rukun sholat dipakai kemudian kena itu namanya tumak. Kalau tidak kena tumak ninah maka otomatis sholatnya tidak sah. Berarti kita ambil syarat-syaratnya saja. Kemudian pertama apa? Niat. Kemudian baca Fatihah, terus kemudian ruku, itidal, tumanina, gatik, ndungo. Ya gak masalah karena semuanya di dalamnya adalah sunnah kecuali pada waktu napa? Nah, itu yang harus ditekankan, baca sholawat itu adalah wajib. Masih pan sholat gatik ngene yuk gak masalah, itu karena sunnah. Akan tetapi jika kalian menggerakkan jari maka itu dihukumi makruh, tapi tidak membatalkan sholat. Sekali lagi tidak membatalkan sholat, tapi itu dikatakan makruh. Itu nanti kalian dapatkan di kitab selanjutnya di Fathul Qorib. Nanti kalau di Fathul Qorib loh kok unyer-unyer gini ya gak masalah, enggak. Kita nggak perlu mendebatkan itu unyer-unyer bang ini terserah. Kalian mau gini ya boleh, asal napa? Tidak boleh gerak itu berlebihan atau gerak itu sampai 3 kali harokat. Karena gerak ini itu tidak dihitung dalam gerakan, akan tetapi itu makruh. Atau semisal kuping kalian bisa kalian gerakkan teng pas sholat, semisal andai kata bisa lah, maka itu makruh saja. Atau kalian bisa mengedipkan mata suwe sampai kiteran gini, gak apa-apa ya, itu makruh saja. Atau kalian kalau menggaruk ingat dengan gini ya, enggak, asalkan gerak kalian semisal untuk sini yang gatel ya, kalian bersama dengan takbir kemudian berhenti di sini garuk gini. Yo cok koyo ngene ora kenemenan yo. Dalam monggo. Tumak nina itu seyogjanya kalian maca itu batas minimnya subhanallah. Berarti subhanallah pirang detik sih? Ya, subhanallah wis berarti sekiranya itu dapat. Tapi semuanya memang harus organ berhenti loh. Itu adalah harus terkunci. Mas subhanallah ambek ngene-ngene yo jangan. Ya. Mungkin ada yang perlu dibahas lagi. Kenapa? Untuk jadi makmum. Kenapa? Untuk takbir imam itu kita harus mengikuti, namanya kita makmum itu pasti startnya lebih dulu imam atau makmum? Ya pasti, jangan sampai melebihi daripada seorang imam. Tapi dengan kalian kalau salam itu pun juga tidak boleh lebih mendahului daripada imam. Maka kalau itu terjadi maka bukan batal, maka kalian keluar dari jamaah. Nah tetap sah. Mungkin ada yang dibahas lagi mungkin. Ya monggo.
Kalau itu dilakukan jamaah enggak apa-apa karena untuk Fatihah daripada makmum itu melok imam. Ingat bacaan Fatihah ojo nyalip imam. Kalau bersamaan enggak apa-apa, kalau nyalip jangan. Kan seyogyanya kita masih ada jeda untuk setelah bilang amin kemudian apa? Fatihah. Kenapa? Zuhur sama kenapa? Kalau jamaah dikeraskan gitu ta? Ya tetap baca, tapi itu kan apa jenis? Kalau kita jamaah kan enaknya itu. Kalau kita sudah ditanggung untuk apa? Fatihah. Bun. Nanti sih dibahas mulai mungkin. Ya apa? Seyogyanya tidak nyalip daripada imam, boleh di belakangnya atau setelah amin. Walaupun kalian sarasen ngomong amin mingkem tok ya gak masalah karena itu adalah sunnah. Tapi kita kalau fikih kita ikut yang umum aja. Umumnya amin ya ikut amin wong sunnah aja kan menjadi kesempurnaan sholat kita nantinya. Kenapa? Gak apa-apa. Mau 10 kali pun gak apa-apa. Wis syukur nutuk. Bun. Monggo. Kalau sholat jamaah terus kita baca surat pendek itu kita dapat sunnahnya atau enggak? Dapat sunnahnya. Karena pembaca ayat badal Fatihah itu adalah sunnah. Wis, berarti kalau kalian pingin dapat sunai sarasen kemudian baca nun saja, yasin, mimbadi ayat sudah beres. Tapi ojo nek sing umum, tolong sing umum. Ojo nyeleneh-nyeleneh nek kita bahas fikih. Ya, boleh-boleh aja. Itu tempatnya Setelah imam ya. baca surat pendek. Imam kan baca surat-surat, kemudian kita membaca Fatihah. Seyogyanya kenapa? Biar tidak mendahului daripada bacaan Fatihahnya imam, itu aja. Bon. Berarti kita cuma mendengarkan, kemudian setelah itu kita membaca Fatihah setelah amin. Bon. Biasanya imam itu yang ngirok-ngirokno gak mungkin nun, qaf, kemudian yasin. Enggak, kecuali itu berlaku bagi yang siapa yang tanya tadi? Sing julit cepet itu. Iya. Yang tarweh cepat itu biasanya yang dipakai. Saya juga mengamati kalau itu memang ada tumak ninahnya nggak masalah, kecuali makmumnya ada yang sampai menggos. Kalau saya posisinya jadi imam, saya nggak akan mengikuti jamaah dengan cara berdiri. Saya akan menggunakan dengan duduk, karena tumak ninahnya akan dapat daripada yang berdiri. Karena apa? Untuk jamaah daripada sholat yang sunnah itu jika bagi yang duduk itu pahalanya separuh dari yang berdiri. Yang tidur seperempatnya dari yang berdiri atau separuh dari yang duduk. Ini ya pahalanya. Itu untuk sunnah. Walaupun kalian sebenarnya masih mampu, tapi capek sekali ya nggak masalah. Tapi itu berlaku untuk sunnah ya. Tapi kalau untuk fardu atau yang wajib maka seyogyanya kalau mampu berdiri maka harus berdiri. Nek sunnah ya jangan sampai merono pas tarweh kalian tidur di sop yang pertama. Wong sunnah aja tarweh. Wah lucu nanti jangan ya. Kita lanjut kalau tidak ada yang dibahas.